Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan melanjutkan materi praktikum survei karakteristik ketiga di minggu kelima. Ya, jadi minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita akan UTS di minggu depan ya. Jadi kalau sebelumnya di kurikulum yang normal kita kuliahnya 7 minggu baru itu UTS. Nah, di kurikulum darurat ini dipadatkan, jadi kuliahnya hanya 5 minggu sebelum UTS dan 5 minggu lagi di setelah UTS. Dan di minggu kelima ini kita akan membahas mengenai pengukuran dan juga pengolahan data jaring kontrol vertikal ya. Jadi sebelumnya di minggu keempat kita sudah mempelajari bagaimana caranya merancang, kemudian mengukur dan juga mengolah data kerangka kontrol pemetaan horizontal. Maka di minggu ini selanjutnya kita akan mempelajari untuk data vertikalnya gitu. Nah, di materi minggu kelima ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu peralatan akuisisi data CKV, lalu juga standar ketelitian CKV dengan sifat datar, kemudian yang ketiga ada pengukuran CKV dengan sifat datar, dan yang terakhir adalah pengolahan datanya. Baik, yang pertama adalah apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk akuisisi data jaring kontrol vertikal ya. Nah, ini mungkin agak sulit kalian membayangkan ya, karena sebelumnya di Surutis 2 ini juga kalian belum sempat bisa akuisisi data dengan Waterpass karena keburu corona kemarin ya. Jadi praktikumnya belum sampai WP, udah kita belajar dari rumah. Nah, ini kita harus pakai WP lagi, tapi kalian masih belum bisa praktikum, maka nanti saya jelaskan sedikit, kemudian visualisasinya bisa dilihat pada video di YouTube mengenai materi minggu ini. Nanti saya share di Microsoft Teams. Nah, untuk peralatannya ini lebih simpel daripada ketika kita harus melakukan pengukuran jaring kontrol horizontal ya. Jadi di sini alatnya satu ada WP digital ya. Di sini kita akan menggunakan WP digital. Kemudian ada rambu ukur ya. Jadi rambu ukur ini adalah suatu stick ya, bentuknya agak panjang, kemudian dia agak gepeng begitu. Nah, ini kalau yang biasa dijual itu bisa satu sisi, bisa dua sisi. Kalau satu sisi itu biasanya hanya ada gambar barcode saja atau bentuk yang seperti ada huruf E ini. Jadi kita harus baca benang atas, tengah, dan benang bawahnya. Tapi karena kita menggunakan WP yang digital, maka kita bisa menggunakan yang tulisannya itu adalah barcek, sehingga nanti di layar yang ada di WP itu akan sudah muncul bacaan benang tengahnya itu berapa. Kemudian ada statif ya. Statif tentunya digunakan untuk pendidikan WP. Kemudian ada pita ukur ya. Pita ukur ini nanti digunakan untuk mengukur jarak antara rambu muka dengan rambu belakang. Kemudian ada sepatu rambu, itu yang paling bawah. Yang ini adalah sepatu rambu. Jadi fungsinya ini adalah ya seperti sepatu ya. Jadi dipakai di bawah sebagai pijakan si rambu ukur. Jadi nanti dia ditempatkan di tanah, kemudian nanti rambu ukurnya ditempatkan di atas yang bagian tengahnya ini gitu. Kemudian tentunya ada formulir pengukuran ya. Jadi meskipun alatnya sudah digital, tetapi bacaan benang tengahnya, kemudian nanti kita ukur jaraknya, itu perlu dicatat di formulir pengukuran beda tinggi ini. Ini kalau dilihat memang lebih simpel ya, ketika kita hanya ingin mengukur beda tinggi. Beda halnya ketika kita mau mengukur KKH kemarin ya, statifnya aja ada 3, kemudian boxnya pun ada 3 ya, boxnya TS, boxnya Prisma 2, kemudian statifnya juga masing-masing 1. Itu sudah cukup banyak
alatnya. Tapi untuk yang pengukuran KKV ini alat yang digunakan lebih sedikit gitu. Nah, ini juga selain peralatan untuk pengukur KKV ini lebih simple, selain itu juga instrumentasi ataupun bagian-bagian kerangka dari alat utamanya yaitu water pass itu juga lebih simple gitu. Karena tadi itu dia itu hanya digunakan untuk membaca beda tinggi saja. Kalau yang TS ya kita harus baca sudut, baca jarak, banyak peralatan-peralatan yang menyusun suatu TS gitu. Sedangkan kalau di WP nivonya aja hanya satu ya. Sini bisa dilihat nivonya satu, kemudian hanya ada satu teropong ya, ada lensa objektif, lensa okuler, kemudian ada skrup ABC dan sebagainya. Tidak ada seperti klaim horizontal, klaim vertikal dan sebagainya. Itu tidak ada di penyimpan datar atau water pass ini ya. Jadi bisa dilihat bahwa kerangkanya ini lebih simple karena kerjanya juga lebih simple, fungsinya lebih terbatas gitu. Nah, di dalam water pass ini itu ada alat di dalamnya yang berbentuk prisma yang tujuannya itu untuk menjaga agar arah garis bidik itu selalu sejajar ke garis arah nivo ya. Jadi nanti prismanya itu akan diputar mengikuti arah gravitasi bumi gitu. Maka sebelum water pass siap digunakan, itu perlu dipastikan bahwa garis bidiknya sudah sejajar dengan garis arah nivo. Ya, caranya adalah dengan melakukan centering atau ada beberapa prosedur yang mengharuskan alat sebelum digunakan itu perlu dilakukan kalibrasi atau pengecekan terlebih dahulu gitu. Selanjutnya adalah standar ketelitian, standar pengukuran jaring kontrol vertikal. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian dapat dokumennya SNIJKV mungkin waktu di Srutis 2 atau di Srutis 3 ini saat di kelas teori ya. Jadi selain ada SNIJKH itu juga ada SNIJKV, di mana nanti ketika suatu pengukuran JKV itu dilakukan dan memenuhi standar pengukuran dan pengolahan, nanti dia bisa diklasifikasikan ke dalam kelas ataupun order tertentu sesuai dengan kriterianya, ketelitiannya dan sebagainya. Maka dengan kita tahu kualitas dari titik jaring kontrol vertikal yang sudah kita buat, maka ketika nanti ada pengukuran selanjutnya yang mengharuskan diikatkan ke titik yang ordernya lebih tinggi atau order titik JKV yang memenuhi SNI lainnya, maka kita bisa menggunakan titik kita untuk diikatkan ke jaring yang akan diukur tersebut gitu. Ya, ada beberapa hal yang nanti bisa dibaca lagi di SNIJKV ya. Ini ada standar kesalahan penutup pergi dan pulang ya. Jadi di JKV itu pengkelasannya disebutnya dengan yang paling tinggi itu ada LAA, kemudian LA, LB, LC, dan terakhir itu adalah LD. Kemudian ada toleransinya, ada toleransi per seksi, jadi per seksi itu kan dari A sampai titik B gitu ya. Jadi diukur berapakah toleransi per seksinya itu berapa. Ada 2 akar D, 4 akar D dan selanjutnya. Sedangkan D di sini berarti adalah jarak antar seksi. Kemudian ada kesalahan untuk toleransi per jalurnya. Ya misalnya jaringnya itu bentuknya terikat gitu ya, maksudnya lepas gitu ya, memanjang, disebut sebagai memanjang, itu ada toleransinya sendiri-sendiri. Di sini D-nya D besar, berarti dia adalah jumlah dari semua jarak di satu poligon tersebut. Setiap seksi berapa jaraknya dijumlahkan. Kemudian juga ada lagi toleransi per kering. Kalau kering itu berarti loop ya, biasanya loop seperti poligon tertutup, dia akan bermula dan kembali di titik yang sama. Ya, ini bisa dicek nanti pengukuran kalian masuk ke standar kesalahannya kelas berapa.
Kemudian ada standar kesalahan tinggi. Ini saat diolah nanti kita bisa tahu standar kesalahannya dalam perataan jaring terkendala minimum atau minimal constraint, dan juga saat diolah dengan full constraint itu berapa nilainya. Maka kita bisa tahu kualitas dari CKV kita masuk ke kelas berapa dan juga order berapa. Untuk order dan kelas ini hubungannya adalah ketika kita mengecek hasil ukuran kita itu masuk ke kelas misalnya LA, nah berarti order yang paling tinggi yang bisa dipenuhi oleh kelas LA itu adalah L1. Ya, bisa saja kalau misalnya kelasnya itu LA, ordernya L2 misalnya, itu bisa aja. Jadi nanti setelah kalian olah, kalian bisa ngecek nih data pengukuran kalian itu bisa masuk ke kelas berapa, order berapa. Dan tidak mungkin kalau misalnya dia kelasnya LA tapi ordernya L0, itu tidak mungkin ya, karena LA itu maksimalnya ordernya adalah L1, LB maksimal ordernya adalah L2, dan seterusnya gitu. Kemudian selain kemarin kita sudah bahas kalau di CKV juga ada kriteria alat yang perlu dipenuhi ketika kita akan melakukan pengukuran dengan CKH, dengan TS ataupun dengan GPS ya. Di pengukuran CKV dengan sifat data atau water pass ini juga ada karakteristik alat yang harus dipenuhi ketika kita akan memenuhi suatu kelas CKV tertentu ya. Jadi semakin tinggi kelasnya, maka alat yang diperlukan itu akan lebih teliti. Kemudian prosedur pengukuran ataupun komponen pengukuran yang harus dilakukan itu juga akan lebih banyak. Ya, jadi nanti bisa dibaca di sini dari LAA sampai LD itu akan menurun akan atau lebih fleksibel, lebih tidak membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi gitu ya. Semakin ke bawah akan dia semakin rendah ketelitiannya. Dan requirement ataupun kebutuhan atau permintaan karakteristik alat juga akan lebih rendah gitu kalau di kelas yang lebih rendah. Seperti contohnya di sini syarat minimum standar ya. Kalau LAA dia sangat strict gitu ya, ada mikrometernya dan sebagainya. Kemudian kalau konstruksi rambu itu juga, kalau yang kelasnya tinggi dia minta rambunya itu yang kaku gitu ya, sedangkan kalau dari LC, LD itu boleh pakai yang lipat. Kemudian contohnya lagi di sini pemakaian nifo rambu ya. Jadi nanti kalian pakai rambu ukur itu juga ada nifonya. Kalau di kelas LAA sampai LC itu perlu untuk centering nifo rambu, tapi kalau di LD itu opsional, boleh iya boleh tidak. Kemudian untuk sepatu rambu itu semuanya harus pakai, dan payung ini untuk yang kelas LC LD tidak perlu tuh. Kemudian pengujian alat, nah ini alat yang juga perlu dicek berapa keseimbangan baku maksimalnya, kemudian dicek dulu cek kolimasi, waktu, dan juga dilakukan uji benang silang vertikal, ada kalibrasi rambu, uji sensitivitas nifo, dan juga ketelitian dari termometernya. Kemudian kalau untuk pengukuran ini juga masing-masing kelas ini berbeda. Yang sama itu adalah dimana pengaturan sumbu satu vertikal itu wajib, dan juga arah berdiri rambu pada pengukuran dengan sistem lompat katak atau selah gitu ya. Kemudian untuk contohnya di sini pembacaan temperatur, kalau di kelas LAA itu harus diukur di awal, tengah, akhir, dan juga setiap perubahan. Kalau LA, LB, LC itu kalau yang mencolok saja dan juga awal akhir. Kalau LD
tidak perlu. Kemudian nah ini beda jarak maksimum sifat datar ke rambu muka dan belakang dalam satu selah. Ya, jadi kalau kita melakukan pengukuran dengan WP, kita perlu mengecek berapakah jarak antara WP ke rambu muka dan juga WP ke rambu belakang. Nah, ini ada beda jarak maksimumnya. Kalau di LAA itu sama LA itu 1%, LB/LC 2%, LD 5%. Biasanya yang kita gunakan di praktikum itu adalah yang perbedaan jaraknya antara rambu muka dan belakang itu adalah 2%. Kemudian nih, waktu pengukuran ya. Jadi ada beberapa kriteria waktu pengukuran yang tidak dianjurkan untuk dilakukan pengukuran, ya baik itu dengan WP ataupun dengan TS, karena di jam-jam tersebut adalah ketika matahari sedang tinggi dan undulasi juga bisa sangat mungkin terjadi dan bisa mengakibatkan pembacaan rambu maupun sinyal gelombang elektromagnetis pada TS itu tidak bisa dipancarkan dan juga diterima kembali dengan baik. Maka di kelas yang memerlukan ketelitian yang tinggi disyaratkan untuk dilakukan pengukuran sebelum jam 10 dan juga setelah jam 2 sore atau jam 2 siang. Sedangkan untuk kelas lainnya bisa dilakukan setiap waktu. Kemudian kalau pengukuran pergi dan pulang ini semuanya harus memenuhi. Selain itu juga pengukuran dalam satu seksi dengan jumlah selah genap itu juga harus dipenuhi. Ini kan memang yang dianjurkan ya, selah genap, karena dia bisa meminimalisir kesalahan yang bisa timbul ketika kita melakukan pengukuran WP dengan beberapa selah. Ya, kemudian ada kesalahan menutup maksimum pengukuran pergi pulang, lalu apakah memerlukan pengukuran gaya berat dan juga kursi ortometrik atau tidak, itu juga disesuaikan dengan kelas yang ingin dipenuhi. Untuk nanti bisa kalian baca lebih lanjut, kalian pelajari ya, karena akan banyak sekali persyaratannya, kemudian banyak istilah-istilah yang mungkin kalian masih awam, dan juga ada rumus-rumus perhitungannya, bisa kalian baca di SNI JKV ya, sudah bisa di-download kan, gampang cari di Google. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menempatkan water pass. Ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah alat ukur atau water pass ini ditempatkan di atas salah satu titik. Ini yang sangat lazim digunakan. Jadi satu titik langsung membidik ke rambu ukur, jadi langsung akan terbaca bacaan benang atas, benang bawah, benang tinggi, benang tengah, dan kalau pakai barcode ya, kalau pakai digital berarti langsung benang tengah. Nah, di sini bisa diketahui beda tinggi antara titik A dan B adalah antara rambu ukur dengan water pass, B dikurangi A. Kemudian yang kedua, ini adalah cara yang paling lazim, yang paling dianjurkan karena dia lebih teliti, yaitu dimana water pass ini ditempatkan di antara dua rambu. Nah, misalnya kita mau mengukur antara titik A dan juga titik B, maka water pass ini ditempatkan di antara titik A dan juga titik B. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa jarak antara WP dengan titik A maupun titik B ini diusahakan sama, atau tadi ada toleransinya ya, kita lihat di SNI JKV 1%, 2%, 5%, dan juga tidak perlu berada pada lintasan garis lurus AB. Ya, misalnya jarak A sampai B ini kita ukur atau diketahui pada KKH sebelumnya itu 60 meter misalnya. Kemudian kasarnya kalian cek dengan langkah kaki, berapa langkah kaki dari A sampai B,
kemudian kalian bagi dua, tengah-tengahnya itu kalian digunakan untuk mendirikan WP ya. Kemudian nanti kalian cek berapakah selisih antara A ke WP dengan WP ke B ya. Jadi diukur dulu dari A ke WP, kemudian WP ke B berapa jaraknya masing-masing, kemudian dikurangi berapa selisihnya, kemudian dibandingkan dengan jarak antara A ke B. Nanti kalian bisa cek berapakah persentase beda jarak antara WP ke rambu muka dan juga ke rambu belakang. Kemudian selain itu adalah WP juga tidak perlu berada pada lintasan garis lurus AB. Jadi maksudnya WP ini bisa diletakkan agak geser, nggak harus di pelurusan dari antara A sampai B, jadi agak geser sedikit nggak apa-apa, toh yang dibaca adalah beda tingginya gitu ya. Nah, dengan cara ini maka beda tinggi itu antara titik A dan B itu dapat diketahui dari mengurangi bacaan benang tengah rambu belakang dikurangi rambu muka. Yang mana yang belakang, yang mana yang muka itu kalian tentukan konsisten. Nah, biasanya rambu muka itu adalah arah kita akan melanjutkan pengukuran, sedangkan belakang itulah yang akan kita tinggalkan. Jadi misalnya saya mau mengukur dari titik A, B, C, D ya, berarti A itu adalah belakang dan B itu adalah muka. Nanti antara B, C berarti B nya itu adalah belakang, C nya adalah muka. Nanti berapa beda tingginya antara titik A dan B, berarti mengurangi antara bacaan rambu di A dengan bacaan rambu di B, begitu ya. Kemudian yang ketiga, nah jika ternyata di antara titik A dan B itu ada jurang atau ada sungai misalnya ya, kalian tidak bisa mendirikan WP di tempat tersebut, maka WP ini bisa ditempatkan di belakang titik A atau titik B atau juga di luar lintasan AB. Jadi ini misalnya antara A dan B ini ada sungai gitu ya, kemudian saya bisa menaruh WP itu di belakang titik B. Kemudian saya bisa bidik B-nya berapa, kemudian di A juga berapa BT-nya. Nanti konsep mengukur menghitung beda tingginya sama dengan yang sebelumnya. Bacaan rambu belakang dikurangi bacaan rambu muka. Ini untuk bagaimana cara mendapatkan TS-nya. Mendapatkan water pass. Nah, dalam hitungan beda tinggi antara dua titik atau delta ini selalu diambil pembacaan rambu belakang dikurangi rambu muka ya, jadi konsisten. Ini perlu diperhatikan juga. Nanti kalian bisa mengindikasikan di situ jika bacaan rambu belakang dikurangi muka itu lebih dari 0, maka ini berarti bahwa titik muka lebih tinggi daripada titik belakang. Tetapi jika bacaan benang tengah rambu belakang dikurangi muka itu kurang dari 0, maka titik muka itu lebih rendah daripada titik belakang. Kemudian trik selanjutnya adalah jumlah selah atau penggal itu dianjurkan genap ya, seperti yang sudah dibahas tadi di SNIC Cafe. Juga mereka mendesain untuk bisa lebih mengutamakan melakukan pengukuran dalam selah yang genap. Selanjutnya ini adalah prosedur pengukuran KKV ya, ini sudah saya jelaskan sedikit juga tadi. Jadi titik-titik yang akan diukur beda tingginya itu diperoleh dari titik-titik poligon pada KKH sebelumnya ya. Jadi di KKH itu kan kita sudah mengukur berapa koordinatnya, berapa jaraknya, dan itu setelah kita olah dengan baudit sudah masuk toleransi, udah oke, maka titik itu bisa kita lakukan pengukuran KKV. Nah, pengukuran ini dimulai dari titik pertama dan juga kembali ke titik yang sama, jadi satu loop dengan arah pengukuran ke titik B, kemudian lanjut ke titik C, D, E, dan seterusnya. Itu untuk pengukuran yang
pergi. Ya, jadi misalnya ada 7 poligon A, B, C, D, E, F, G. Berarti pengukuran perginya itu adalah dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, kemudian kembali G ke A. Lalu setelah pengukuran pergi selesai, di hari yang sama dilakukan pengukuran pulang dibalik, yaitu dari A ke G, ke F, ke E, ke D, ke C, ke B, kembali ke A. Nah, di sini kita kan tadi untuk melakukan pengukuran WP, itu kan WP ditempatkan di antara 2 titik, dan juga harus jarak antara WP ke rambu muka dan rambu belakang itu kan harus maksimal 2%, misalnya kita pakai 2%. Nah, itu nanti saat pergi dan pulang, WP itu tidak boleh ditempatkan di titik yang sama. Jadi nggak boleh kalian tandai waktu pergi, nanti waktu pulang kalian pakai lagi titiknya untuk menempatkan WP, itu tidak boleh. Jadi arah pergi dan pulang itu kita harus menempatkan WP-nya di titik yang berbeda. Ya, entah kita geser sedikit atau ada perbedaan jarak sedikit, agak maju mundur, yang penting dia masih 2%, tetapi tidak boleh berada di titik yang sama antara pergi dan juga pulang. Ya, kemudian seperti biasa saat melakukan pengukuran kita harus centering terlebih dahulu nivonya dengan skrup ABC, kemudian berarti titik poligon itu dididikkan atau ada teman yang lain, ada orang yang memegangkan rambu ukur di titik poligon yang akan diukur. Nah, karena kita pakai WP digital, maka nanti kita bidik dengan teropong di WP, kita dapat posisi rambunya, kita measure, nanti di layar di WP itu akan nampak berapa bacaan benang tengahnya. Nah, ini perlu kalian pindahkan di formulir ya, karena tidak bisa di save, jadi kalian harus tulis di formulir, kemudian nanti diolah dari formulir ya. Jadi kita juga punya rekamannya di formulir. Lalu setelah tadi diukur berapa jaraknya, apakah perbedaannya 2% atau tidak. Nah, di saat kamu melakukan pengukuran WP itu juga perlu dicek berapakah beda tinggi antara A dan B, langsung dihitung di situ. Nanti perlu dibandingkan beda tinggi antara A, B, pergi dan pulang itu berapa selisihnya, apakah masuk TOR atau tidak. Itu nanti kalian perlu hitung beda tinggi pengukuran pulang dan pergi tiap selah, kemudian dicek apakah jumlah beda tinggi pulang dan perginya itu masuk ketentuan TOR atau tidak. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian melakukan pengukuran di lapangan, sebelum nanti diolah lebih lanjut saat di lab atau di kantor. Nah, ini jadi pengolahan data KKV itu ada 2 macam ya, seperti dengan kita melakukan pengukuran KKH. Jadi sebelum pindah alat kita sudah pastikan bahwa data yang kita peroleh di selah tersebut atau di titik tersebut itu sudah bagus ya. Jadi kalau belum oke, kita belum keburu pindah gitu ya, kita masih bisa melakukan pengukuran ulang gitu. Jadi di lapangan kita perlu melakukan, yang pertama adalah menghitung beda tinggi tiap selah pengukuran, kemudian selisih beda tinggi pergi dan pulang tiap seksi pengukuran, dan juga selisih jumlah jarak rambu muka dan rambu belakang pada tiap seksi pengukuran. Nah, oke, dari pengukuran di lapangan ini udah dirasa oke, udah confidence bahwa datanya sudah bagus, maka dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data di kantor ya. Bisa dilakukan koreksi ortometrik kalau ada data gaya berat, ini tergantung kelas yang kita akan penuhi, ada yang memerlukan atau ada juga tidak. Kemudian melakukan perataan jaring minimal constraint, ini untuk
menghitung uji statistik untuk penetapan kelas pengukuran, kemudian diolah lagi dengan full consent untuk memperoleh ordernya itu berapa. Ya nanti di sini kita bisa mengetahui kualitas dari data kita itu masuk ke kelas dan juga order JKV yang mana. Baik, ini briefing mengenai KKV sudah cukup, dan yang perlu kalian lakukan di praktikum minggu kelima ini adalah ada 2 hal. Yang pertama yaitu membuat laporan dengan menuliskan tahapan dan juga prosedur pengukuran KKV, ya, dari alatnya seperti apa, kemudian bagaimana caranya centering, kemudian menempatkan BP-nya bagaimana, berapa selah, itu dituliskan. Dan juga kalian bisa menggunakan atau mensimulasikan desain poligon yang sudah dibuat pada praktikum minggu keempat kemarin, ya kan sudah dibuat desain jaringnya. Kalian bisa simulasikan, misalnya ada 5 titik, maka dari titik mana kemana perginya, kemudian pulangnya dari titik mana kemana, kemudian selahnya ada berapa, bisa kalian ukur di Google Earth gitu ya, berapa bentangannya, jaraknya, kira-kira dibuat berapa selah, itu diketik, dibuat laporan seperti biasa. Yang kedua adalah mengerjakan soal perhitungan KKV. Ini juga akan saya upload di Microsoft Teams. Dan untuk yang mengerjakan soal perhitungan ini, kalian diharuskan untuk ditulis tangan, ya. Jadi ada 2 file yang perlu kalian kumpulkan. Yang pertama adalah laporan biasa diketik, nanti saya beri ruangnya, assignmentnya untuk mengumpulkan, kemudian ruang assignment lagi untuk mengerjakan soal poligon KKV dengan ditulis tangan. Dan karena ini minggu terakhir, jadi dikumpulkannya adalah pada praktikum minggu pertama setelah UTS. Jadi masih 2 minggu, 3 minggu lagi, tetapi ya jangan mendadak ngerjainnya ya, biar kalian bisa konsen belajar UTS, biar tidak ada tanggungan tugas juga gitu. Baik, untuk briefingnya, penjelasannya saya rasa sudah cukup. Nah, karena tadi saya menjelaskannya mungkin dengan verbal ya, belum ada bayangan. Nah, makanya nanti habis ini kalian harus menonton video tutorial penggunaan alat dan juga pengukuran KKV di link yang sudah saya berikan di Microsoft Teams ya. Jadi setelah ini harus wajib nonton videonya. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan kuis uji pemahaman materi praktikum di minggu ini, karena seperti biasa akan saya ambil, saya ekstrak yang mengerjakan itu, yang turn in sebagai pengganti presensi di minggu ini. Jadi itu untuk materi minggu ini, briefingnya saya rasa cukup. Pesan-pesan saya tadi jangan lupa segera dilakukan, karena pengerjaan uji pemahamannya juga terbatas waktunya. Kalau kalian nggak nonton videonya juga nggak bisa ngerjain uji pemahaman dan juga ngerjain laporannya gitu ya. Jadi jangan lupa pesan-pesan saya tadi. Baik, untuk briefing praktikum di minggu ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di Microsoft Teams atau bisa chat di grup WhatsApp. Baik, saya cukupkan untuk briefing minggu ini. Semoga besok UTS-nya bisa mengatakan dengan lancar, dan saya juga tidak akan memberikan soal praktikum ya, jadi hanya dari teori saja nampaknya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.